Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang budiman. Pagi ini hari Minggu ya, udara begitu cerah. Saya mengabadikan kegiatan rutin di lingkungan tempat saya tinggal ya, di sekitar rumah, karena saya punya lahan tidak luas yang saya namakan pertanian terpadu. Saya katakan pertanian terpadu ini karena saya mengelola lahan yang sempit namun bisa berfungsi berbagai kegiatan yang bisa menguntungkan, terutama untuk mengatasi keperluan keluarga ya, terutama adanya peternakan, perikanan, dan perkebunan. Baik, kita akan segera melihat perkembangan yang saya kelola pada hari ini dan hingga hari ini ya. Nah, ini adalah bagian dari tanaman yang saya tanam. Ini pohon sereh. Kita akan coba menuju ke lokasi yang sesungguhnya ada di belakang. Ini ada entok ya, entok bekisar, tinggal 2 ekor ini. Ini adalah kandang ayam petelur, yang mana ayam petelurnya sudah tiada ya, bukan berarti mati, tapi ini karena usianya sudah tua. Nah, kita jadikan upkir dan sudah dibeli orang. Alhamdulillah nilainya pun cukup berharga, dan rencana ini akan terus ditata. Kandang ini kita tata sedemikian rupa lagi supaya nanti bisa berfungsi pemeliharaan unggas ya, entah itu nanti ayam petelur lagi ataupun yang lainnya. Ini kita menuju ke lokasi penataan lanjutan dari kegiatan pertanian terpadu yang saya kelola. Ini ada sisa material ya. Ini juga ada batako yang masih tersisa untuk digunakan. Nah, sampailah kita ke ujung kandang ini, kita keluar lagi. Nah, perlu diketahui bahwa sepanjang ini kan sudah kita tahu bahwa ada perikanan ya, kanan ya. Saya punya 3 kolam ya. Yang pertama tadi yang ada bebeknya itu adalah kolam pertama, yang kedua, dan kita lihat ini adalah kolam yang ketiga. Nah, kita lihat di sekitar ini sudah tertanam tanaman, ada yang keras ya, karena saya lakukan ini dalam rangka untuk memenuhi keperluan di rumah tangga terutama ya. Saya tidak banyak memiliki pohon-pohon tertentu ini, tapi macamnya yang banyak, sehingga kita secara umum yang ada dijual di pasar kita juga punya. Nah, seperti halnya ini adalah pohon rambutan. Nah, rambutan ini ada ini pohon alpukat ya, sudah tingginya kurang lebih 1 meter. Terus kita tanaman ini berada di sekitar kolam ketiga. Ini pemirsa, ini kelengkeng ya. Nah, jadi semua tanaman ini ditanam di samping pagar kelengkeng. Nah, samping kelengkeng ini kurang lebih jarak 4 meter ada pohon nangkadak. Nah, sudah berbuah yang kedua. Ini coba kita lihat. Wah, ini sudah besar. Insya Allah beberapa hari ini barangkali matang sudah.
Ini yang sudah mulai besar sekali. Ini sudah yang kedua kali dia berbuah. Nah, buahnya sampai ke tanah seperti ini. 2, 4, ada 6, 2, 4, 6, ada 7 biji ini ya. Nah, mudah-mudahan mangkadak ini bisa sampai matang ya, seperti kemarin ya matang. Nih ada juga yang cacat satu ini. Pohonnya kurang lebih tingginya sekitar 4 atau 5 meter ini. Nah, di sampingnya ini ada pohon jeruk yang sudah pernah berbuah. Nah, kita terus menyasar ke bagian sampingnya lagi, adalah ini pohon durian musangking. Ini tingginya kurang lebih 2 meter atau 3 meteran ya. Semoga saja di tahun ini atau 1 tahun lagi saya bisa berbuah. Karena saya tanam di samping, berjarak kurang lebih 4 atau 5 meter dari tanaman yang lainnya. Nah, ini juga ada tanaman jeruk ya sekitarnya. Nah, ini ada pohon rambutan ya, besar, pernah berbuah, tapi ya karena di sini ada mangsa kera, maka kadang-kadang buahnya tidak bisa dinikmati. Tapi tidak masalah, kita akan terus berusaha mencegahnya, bagaimana ini bisa kita atasi. Oke, ini sudah di ujung dari kebun ini, kita mengarah berputar sedikit. Ini ada kolam ya, kolam ikan, ini ikan nila. Nah, dari kejauhan ini kita melihat sudah di kanan kirinya kita persiapkan tempat lahan untuk berkebun sayur. Nanti kita akan lihat bagaimana di kolam ini kita beri pakannya. Oh ya, terus kita menyisir. Oh ya, ini ada pohon sukun. Nah, di sampingnya ini ada pohon kelapa juga ya. Ini pohon kelapa. Nah, buahnya lebat. Ada juga pohon jeruk juga di sekitar sini. Nah, kita membuat batasan supaya nanti kebun yang ada di samping kolam ini bisa tertata rapi. Ini proses pembuatannya sedang berlangsung. Kita lihat ini bagian bawah sudah diberi pembatas. Ini Bapak Asman membongkar coran ini ya. Oke. Nanti di sekitar ini akan diberikan batas lagi, disekat menjadi beberapa sekat, akan kita fungsikan. Ini belimbing ya, belimbing Bangkok, sudah bisa berbuah. Ini jeruk, katanya ini jeruk apa ya, kecil-kecil buahnya ya, memang seperti ini. Nah, selain itu juga ada tanaman apa ini, bunga ya. Wah, ini ada kolam terpal yang berisikan pepuyuh. Oke. Nah, ini ada batas antara kolam kedua dengan kolam ketiga ini. Ini areal jalan. Nanti akan kita rapikan ini, kita beri tempat untuk ya santai ya, akses ini. Baik, kita akan coba melihat
bagaimana di kolam ini kita beri pakan ya. Kita menuju ke kolam pertama dulu. Di sana ada sisa ikan lele, hanya beberapa ekor saja, kemarin sudah dipanen, tapi itu adalah bagian dari kolam ikan yang bisa dijadikan abadi juga ya. Nah, ini kolamnya yang pertama tadi kita lihatkan. Ini kawan-kawan, kita akan coba beri ya pakan. Ikannya masih malu-malu. Nah, itu sebagian sudah pada keluar. Lele ada beberapa ekor saja ya, kemarin ada sekitar 500 ekor sudah dipanen, dan ini hanya sisanya saja beberapa ekor yang tidak bisa terpanen kemarin, jadi tertinggal. Nah, coba kita ke kolam yang kedua, itu ada ikan nila. Kolam ini berisi ikan nila yang ikannya ini hanya turun temurun saja ya, bukan diisi secara khusus, dan bercampur juga dengan pepuyu alami. Nah, ini ada bekas tebangan pohon terendam ya, sekalian bisa untuk tempat berlindung ikannya. Oke, kita akan ke kolam yang ketiga sekalian ya. Oke, kita ke kolam yang ketiga. Bisa ngajak kita tanami di samping kolam ini sementara tanaman sayur ya yang mudah tumbuh. Ini kangkung. Nanti kangkung kalau tumbuh berlebihan dia akan ke kolam. Coba kita akan lihat gimana ikan yang ada di kolam ini. Cukup banyak ikannya, lumayan lah. Ini kalau kangkung ini tumbuh terus nanti dia ke kolam, dan bisa kangkung ini nanti sebagai pakan alternatif juga bagi ikan. Nah, oke, sekarang kita akan menuju ke kolam terpal ya, yang berisi ikan betok atau ikan papuyu. Nah, itu di sana ada kolam terpal berukuran 2 meter kali 6 meter kurang lebih ya. Kita akan beri pakan juga hari ini.
Ini sengaja diberi penutup di atas ini karena ada burung kadang-kadang atau binatang yang lain, atau juga daun-daun yang ada ini bisa membuat kolam ini jadi tidak kondusif ya. Ikan papuyu yang sudah berusia 1,5 tahun. Saya belum pernah mengambilnya, seperti apa besarnya saya juga tidak tahu. Nanti akan dilakukan juga pada suatu masa. Nah, secara umum seperti ini kolam terpal yang saya buat, sederhana saja. Samping kiri sisi-sisinya diberi penahan ya dari kayu ulin supaya kuat. Nanti beban yang akan terjadi ini bisa teratasi ya, beban itu. Oke, kita coba akan menuju ke kolam terpal berikutnya ya. Kolam terpal berikutnya ada di yang dalam kandang. Ini ada kecil ya, sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter ya, atau sekitar 3 meter tidak sampai juga ya. Nah ini nah inilah, ini berisi ikan nila. Kita akan bari juga ikannya. Ikannya cukup besar sudah. Ini bibitnya saya ambil dari kolam tadi. Oke, tadi kita akan kembali ke bagian yang umum ya. Saya rasa cukup informasi ini kan untuk nila dalam kolam terpal 1,5 meter kali 2,5 meter atau ya. Nah kalau kita lihat di layar pandang kejauhan ini ada kandang yang dulu pernah ada unggasnya ayam dan juga bebek, tapi sekarang sudah hampir tidak ada lagi karena memang mau diremajakan ya. Nah itu kandang yang berukuran kurang lebih 22 meter yang kemarin diisi ayam petelur. Jadi semua lahan yang ada di sini hampir terisi penuh dengan tanaman-tanaman yang menurut saya tuh bermanfaat. Saya akan kondisikan tanaman itu terutama adalah untuk bisa keperluan rumah tangga. Baik kawan-kawan pemirsa yang budiman, ini adalah informasi seputar perkembangan pertanian terpadu yang saya miliki dengan skala rumahan. Tujuannya adalah untuk bisa mengatasi keperluan keluarga sehari-hari, baik sayur atau buah-buahan, ada ikan, ada ternak dan kebun. Konsep ini saya terapkan karena
pemanfaatan tiga kegiatan itu bisa saling ketergantungan. Seperti halnya ikan, ya kalau nanti airnya kotor, padahal airnya bisa nanti digunakan untuk kebun. Kemudian ternak, kotorannya yang bisa difungsikan sebagai pupuk, ya, pupuk kandang. Kemudian kebun sendiri tentu adalah hasilnya yang bisa kita petik. Oke, kiranya informasi ini sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel saya @junaidi3953. Semoga saya terus bisa memberikan informasi edukasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga mohon saran dan tanggapannya untuk bisa lebih berkembang ini, dan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi yang saya punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.